Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Kaifa lakum jami'an? Bikhair walhamdulillah ya. Semoga kalian selalu Allah limpahkan keberkahan, nikmat sehat walafiat, panjang umur, tentunya istiqomah dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran apa sih? Yaitu tentang bahasa Arab kembali, yaitu sambung hijaiyah. Bersama siapa? Sekali lagi lah, bersama dengan Pak Ihsan Abdillah yang insya Allah akan tetap semangat mengajarkan untuk kalian. Nah, di sini Pak Ihsan tidak akan berpanjang lebar. Namun sebelum itu Pak Ihsan mengingatkan buat kalian yang belum berdoa dan belum cium tangan orang tua, yuk dilakukan dahulu ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan mendapat berkah dan tentunya dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yuk kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, mungkin kalian pernah atau sebelumnya menonton video Pak Ihsan, atau kemarin kita kan melakukan Google Meet dan selanjutnya Pak Ihsan sempat menjelaskan sedikit lewat papan tulis. Nah, sekarang Pak Ihsan akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang apa? Masih dalam sambung hijaiyah, yaitu sekarang Pak Ihsan akan fokus di huruf, perhatikan ya, huruf kaf. Nah, selanjutnya Pak Ihsan akan fokus di huruf H. Nah, dan selanjutnya Pak Ihsan akan fokus di huruf Ain. Nah, sekarang fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Nah, di sini kita bisa perhatikan Pak Ihsan punya 3 huruf hijaiyah nih. Bagaimana sih Pak Ihsan dalam menyambungkan huruf-huruf tersebut? Nah, kenapa Pak Ihsan ulangin? Karena masih ada ya yang beberapa yang masih belum paham. Walaupun sebagian besar kemarin kalian sudah mulai paham tentang pembelajaran sambung hijaiyah. Pak Ihsan mengingatkan buat yang kemarin belum mengirim tugas, kirim ya tugasnya. Apa sih Pak Ihsan tugasnya? Mengerjakan buku paket halaman 1 sampai 7 seperti itu. Nah, yuk daripada berpanjang lebar, sekarang kita fokus kembali. Nah, Pak Ihsan punya huruf kaf nih. Nah, yang perlu kalian perhatikan yaitu perubahan bentuk huruf-huruf tersebut. Bagaimana perubahannya di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, Pak Ihsan punya huruf kaf dulu nih. Ini masih suka salah nih. Nah, makanya Pak Ihsan akan menegaskan kembali. Pak Ihsan bagaimana sih huruf awal, tengah, dan akhirnya? Contohnya seperti ini. Nah, ini huruf kaf yang di awal. Selanjutnya Pak Ihsan akan menuliskan huruf perubahan bentuk huruf kaf untuk yang di tengah. Masih sama dengan yang di awal ya. Nah, dia sudah mulai berbeda ya dengan huruf aslinya. Kaf di awal dan kaf di tengah, dan nanti yang di akhir bagaimana Pak Ihsan? Tidak berubah sama sekali. Bagaimana? Sudah mulai bisa membedakan kan? Kaf di awal, tengah, dia sama ya. Namun untuk huruf kaf yang di akhir dia ada perubahan. Mohon maaf, ini tulisannya kurang. Nah, sekarang Pak Ihsan akan menuliskan perubahan bentuk huruf H di awal, tengah, dan di akhir agar kalian semakin memudahkan pemahaman kalian. Huruf H di awal dia tidak ada perubahan ya anak-anakku. Dan selanjutnya huruf H yang di tengah, apakah ada perubahan Pak Ihsan? Ada, diperhatikan bentuknya seperti ini. Nah, berbeda ya dengan huruf sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus ke huruf H yang akhir. Bagaimana sih Pak Ihsan perubahan bentuknya? Nah, diperhatikan seperti ini. Nah, berbeda ya, huruf H di awal sama dengan huruf aslinya. Huruf H di tengah, perubahan bentuk berbeda ya. Dan huruf H yang di akhir juga berubah bentuk. Nah, di situ sudah bisa kan memahami bagaimana perbedaannya. Nah, sekarang Pak Ihsan akan menuliskan dahulu perbedaan huruf selanjutnya, yaitu huruf Ain. Huruf Ain ada perubahan nggak Pak Ihsan? Huruf Ain untuk yang di awal
ia hanya kepalanya saja. Nah, tidak membawa perutnya lagi, namun huruf H di kepalanya saja. Lalu yang di tengah bagaimana Pak Ihsan? Yang tengah ada perubahan ya, diperhatikan perubahannya. Nah, selanjutnya Pak Ihsan akan menuliskan huruf Ain yang di akhir. Bagaimana sih perubahan bentuknya Pak Ihsan? Diperhatikan ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa membedakan kan? Huruf Ain di awal, huruf Ain di tengah, dan huruf Ain di akhir. Nah, sekarang Pak Ihsan mau menegaskan kembali. Huruf Kaf di awal, dia berubah bentuk. Kaf di tengah, berubah bentuk. Huruf Kaf di akhir, tidak berubah. Nah, huruf H sekarang, huruf H di awal, ketika disambung, tidak berubah bentuk. Namun kalau di tengah dia berubah bentuk, dan huruf H yang di akhir dia berubah bentuk seperti ini. Dan yang terakhir huruf Ain. Huruf Ain bila mana di awal seperti ini ya, dan kalau di tengah seperti ini, dan kalau yang di akhir seperti ini. Pak Ihsan, aku sekarang bisa memahami, bisa membedakan bagaimana yang di awal, di tengah, dan di akhir dari ketiga huruf ini. Nah, sekarang Pak Ihsan akan menuliskan contohnya. Sekarang kita geser yuk. Geser, geser, geser. Nah, sekarang kita geser. Kita akan mencoba menuliskan contoh. Nah, sekarang Pak Ihsan mau menuliskan contoh. Misalnya Pak Ihsan punya huruf Kaf. Misalnya Pak Ihsan punya huruf H. Nah, sekarang Pak Ihsan punya huruf juga Ya. Nah, bagaimana cara menyambungkannya Pak Ihsan? Diperhatikan. Huruf Kaf di awal bagaimana? Berubah seperti ini. Nah, sekarang huruf H-nya seperti apa Pak Ihsan? Kita lihat yang di tengah. Dia berubah ya, seperti ini. Dan dilanjutkan huruf Ya. Bisa disambung nggak dengan huruf Ya? Bisa dong. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti ini menyambungkan huruf Kaf, H, dan Ya. Nah, sekarang Pak Ihsan akan mencontohkan lagi. Fokus ya ke tulisan hijaiyahnya. Misalnya Pak Ihsan punya huruf Ain. Nah, sekarang Pak Ihsan punya huruf Mim. Nah, sekarang Pak Ihsan punya huruf Lam. Nah, sekarang Pak Ihsan punya huruf H. Nah, bagaimana cara menyambungkan 4 huruf ini? Diperhatikan. Nah, huruf Ain yang pertama bagaimana tadi? Kepalanya saja. Selanjutnya, mohon maaf biar lebih rapi. Ainnya tadi kepalanya saja ya. Nah, selanjutnya disambungkan dengan huruf Mimnya. Bisa disambung. Lamnya bisa disambung nggak Pak Ihsan? Bisa dong. Seperti ini. Nah, huruf H, kita ketemu huruf H. Huruf H-nya di akhir bagaimana? Perhatikan H yang tadi kita pelajari. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Langsung saja. Nah, bisa terlihat. Nah, A, Mim, Lam, H. Nah, seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang Pak Ihsan punya huruf lagi. Huruf apa contohnya? Misalnya contohnya huruf H. Ini huruf H ya sayang. Nah, selanjutnya Pak Ihsan punya huruf misalnya Lam. Nah, sekarang Pak Ihsan punya huruf Qaf. Nah, terlihat. Nah, bagaimana Pak Ihsan cara menyambungkannya? Kok H-nya seperti ini Pak Ihsan?
Nggak apa-apa, ini adalah bentuk hak yang lain. Nah Pak Ihsan, kalau hak di awal bagaimana tadi? Nah kembali lagi tadi pembelajarannya. Nah kita rubah bentuknya. Nah hak. Selanjutnya Pak Ihsan tadi punya huruf lam. Nah bisa disambung? Bisa dong. Lam. Nah huruf lam udah. Sekarang huruf qafnya. Nah huruf qafnya bagaimana? Langsung saja disambung dengan huruf lamnya. Nah bisa terlihat halaqah. Nah ha lam qa. Nah bagaimana dari contoh ini kalian sudah mulai memahami kan? Nah Pak Ihsan akan mencontohkan satu lagi. Perhatikan baik-baik. Nah Pak Ihsan punya, gitu aja, diam. Nah Pak Ihsan punya huruf qaf. Pak Ihsan juga punya huruf ain. Nah Pak Ihsan punya huruf dal. Nah bagaimana cara menyambungkannya Pak Ihsan? Perhatikan baik-baik. Qaf dulu ya. Nah kita ketemu huruf ain. Bagaimana yang tengahnya? Nah yang tadi kita pelajari huruf ain ya seperti ini, dan dilanjutkan disambungkan dengan huruf dal. Nah seperti ini deh. Qaf ain dal. Qa'ada. Qa'ada. Bagaimana? Mudah kan dalam menyambung huruf hijaiyah dari huruf kaf, ha dan ain? Bagaimana? Sudah mulai memahami atau belum? Sudah apa belum? Pak Ihsan satu lagi deh. Boleh. Pak Ihsan mau nyontohin satu lagi buat kalian sebelum Pak Ihsan tutup. Pak Ihsan punya huruf ro. Nah selanjutnya Pak Ihsan punya huruf fa. Nah sekarang Pak Ihsan juga punya huruf ain. Nah perhatikan ya. Nah bagaimana cara menyambungkannya? Dilihat baik-baik. Huruf ro tetap ya, tidak berubah. Bisa disambung ke huruf fa? Tidak bisa. Nah tidak disambung ya. Sekarang kita ketemu huruf ain di akhir. Bagaimana huruf ainnya di akhir? Diperhatikan ya. Nah langsung aja seperti ini. Nah bagaimana? Ro fa a. Nah kita kasih syakalnya. Bagaimana? Sudah bisa mulai memahami daripada cara menyambung huruf hijaiyah. Nah itulah sedikit pembelajaran materi hijaiyah kita pada hari ini. Mohon maaf ya bila mana banyak kekurangan dari Pak Ihsan, baik dari segi medianya yang sederhana. Insya Allah kedepannya nanti kita akan perbaiki kembali. Semoga kalian semakin memahami ya, semakin mudah, semakin mengerti dalam bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah. Demikianlah materi Pak Ihsan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dimudahkan Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup ya itu aja dari Pak Ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.